Di sebuah sekolah yang tenang, menceritakan seorang pemuda SMA bernama Xiu, dan di tengah kehidupan Xiu yang cukup membosankan, Xiu pun memiliki seorang teman sejati bernama Kai, yang selalu mengejek Xiu karena dia sedang menyukai seorang idol di kelas mereka bernama Kachi. Bahkan ketika menyebut nama dari seorang yang Xiu sukai tersebut, Xiu pun seketika menjadi sangat malu dengan ejekan itu. Namun di saat yang bersamaan, datanglah si Kachi yang mengira jika Xiu sedang membicarakan dirinya. Tapi sebelum pergi, Kachi pun segera memarahi beberapa siswa yang ada yang ketahuan membaca film kuning di tengah jam sekolah. Dan ketika melihat karisma Kachi yang sangatlah kuat, Kai pun menyarankan agar Xiu menyerah saja untuk bisa mendapatkan Kachi. Namun Su yang percaya diri pun mengatakan kalau dia akan tetap berusaha bagaimanapun caranya. Tapi tak lama kemudian, Kachi pun kembali memancing perhatian mereka semua, di mana Kachi malah merobek tugasnya sendiri ketika para siswi lainnya ingin mencontek tugas tersebut. Tapi walaupun niat Kachi sebenarnya sangatlah baik, tapi tetap saja dia masih merasa bersalah karena sudah memarahi temannya tadi. Kembali kepada Xiu, ketika Kai dan juga Xiu sedang membahas seorang gadis yang pernah ditolak oleh Xiu kemarin, datanglah sang gadis tersebut yang ternyata merupakan teman masa kecil Xiu bernama Shida. Dan ketika melihat Shida yang sangat akrab dengan Xiu, beberapa siswa lainnya pun mulai merasa iri karena Shida merupakan salah satu siswa paling populer di sekolah mereka. Namun secara mengejutkan, Shida pun malah kembali mengajak Xiu untuk menjadi pacarnya. Namun Xiu pun langsung menolaknya karena Xiu sudah memiliki orang yang dia sukai, yaitu Kachi. Tapi di saat yang bersamaan, salah satu teman Kachi pun malah keceplosan dan mengatakan kalau Kachi sudah berpacaran dengan seorang senior idol bernama Abe. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, ekspresi Xiu pun seketika mulai berubah dan memutuskan untuk pulang saat itu juga. Namun ketika Xiu sedang merasa galau di sebuah jembatan, datanglah Shida yang segera menenangkan Xiu dengan setulus hati. Dan ketika melihat Xiu yang sedang merasa patah hati, Shida pun menyarankan kepada Xiu untuk melakukan sebuah pembalasan kepada Kachi karena selama ini Kachi sudah berbuat jahat kepada Xiu, di mana setelah mendekati Xiu selama ini, Kachi pun malah berpacaran dengan orang lain yang lantas membuat Xiu menjadi sakit hati. Mendengarkan hal tersebut, Xiu yang awalnya ingin menyerah, seketika kembali mendapatkan semangat untuk membalas perbuatan Kachi tersebut. Dan oleh karena itu, Xiu pun segera bertekad kepada langit kalau dia akan bekerja sama dengan Shida untuk membalas perbuatan Kachi selama ini. Dan keesokan harinya, Xiu pun mulai membuat sebuah rencana di mana mereka harus bisa menemukan sisi gelap dan juga buruk dari si Abe, yaitu pacar Kachi saat ini. Namun ketika mendengarkan ide tersebut, Shida pun merasa kalau hal yang dilakukan oleh Xiu bukanlah sebuah pembalasan yang terbaik. Dan kemudian Shida pun segera menyampaikan sebuah ide yang sudah dia buat, di mana dia akan berpura-pura menjadi pacar Xiu agar membuat Kachi menjadi cemburu dan menyesal karena sudah menyanyiakan Su. 人と付き合えるんだよ。それって落ち着け落ち着け俺ぶちまけちゃいなよ。かいって。なんで我慢してるの？私はもう Namun karena godaan Kachi yang sangatlah menggoyahkan iman di hari itu, membuat Xiu pun menjadi salting dan kabur meninggalkan Shida. Dan karena rencana Shida terlalu berisiko, Xiu pun memutuskan untuk menggunakan rencananya saja. Tapi saat Xiu sudah merasa kesal kepada Abe di atap sekolah, datanglah Abe yang tak sengaja mendengarkan rencana Xiu tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, Abe pun mengatakan kalau dia sudah mengetahui siapa Xiu sebenarnya. Lalu kemudian kita pun akan mengetahui sebuah fakta kalau selama ini Xiu ternyata merupakan seorang idol yang sudah pensiun sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian Abe pun segera bertanya kepada Xiu tentang alasan yang membuat Xiu sampai meninggalkan dunia hiburan beberapa tahun yang lalu. Kemudian Abe pun mengatakan kalau Xiu merupakan alasan dia untuk menjadi seorang idol. Namun semenjak Xiu memutuskan untuk hiatus dari dunia hiburan, Abe yang tidak terima memutuskan untuk segera mencari keberadaan Xiu serta berniat untuk membuat Xiu kembali lagi ke dunia hiburan. Dan siapa sangka alasan Abe selama ini menjadikan Kachi sebagai pacarnya hanyalah sebagian kecil rencana tersembunyi yang Abe lakukan untuk bisa membuat Xiu kembali ke dunia hiburan. Melihat Abe yang seperti mempermainkan perasaan Kachi, Xiu yang tidak terima seketika menjadi sangat kesal dan hampir saja menghajar Abe yang sudah memanfaatkan Kachi selama ini. Tapi kemudian Abe pun segera menantang Xiu, di mana jika Xiu berhasil mendapatkan nilai tertinggi di acara festival seni nanti, maka Abe akan segera memutuskan
memutuskan Kachi agar Shio bisa menyatakan perasaannya kepada Kachi dengan lebih bebas. Dan keesokan harinya, Shio pun segera menyuruh Kai untuk mendaftarkan dirinya pada festival seni sekolah nanti. Melihat Shio yang ingin kembali tampil di atas panggung, Kai pun lantas memberikan saran kepada Shio, di mana Shio harus meminta bantuan pembuatan naskah dari Kachi yang merupakan seorang idol papan atas di sekolah mereka. Dan walaupun awalnya Shio masih merasa gengsi, namun demi bisa mengalahkan Abe, Shio pun segera memohon agar Kachi mau untuk membantu dirinya di festival nanti. Tapi saat kembali ke rumah, Shida yang berperan sebagai teman masa kecil Kachi pun segera membersihkan rumah Shio yang sangat berantakan karena selama ini Shida sudah menganggap Shio sebagai adiknya sendiri. Tapi saat sedang membersihkan rumah Shio, Shida pun tak sengaja menemukan sebuah foto Shio dengan seorang gadis kecil bernama Shiro. Namun di saat yang bersamaan, Shio pun mendapatkan telepon dari Kachi yang mengatakan kalau mereka harus membahas naskah secara berduaan di esok pagi. Tapi setelah melihat Kachi yang ingin membantu Shio, Shida pun merasa kalau bantuan dari Kachi terasa sangat mencurigakan. Karena sangat aneh jika pacar dari Abe itu sendiri malah ingin membantu Shio untuk mengalahkan Abe. Namun Shio pun lantas berkata kalau dia sangat mempercayai Kachi untuk membantunya. Tapi karena merasa kesal kepada Shio, Shida pun malah kembali menggoda Shio yang lantas membuat mereka berdua menjadi salting satu sama lain. あるって言ったら Hingga di keesokan harinya, Shio pun segera melakukan latihan bersama dengan teman-temannya untuk bisa mengalahkan Abe pada festival tersebut. Namun karena terlalu memaksakan dirinya, Shio pun malah pingsan akibat terkena dehidrasi. Tapi saat kembali sadar, Kachi pun segera memberikan naskah buatannya kepada Shio yang akan dipakai untuk mengalahkan Abe. Namun sebelum memberikan naskah tersebut kepadanya, Kachi pun lantas mengatakan kalau Shio harus memberitahu alasannya hiatus dari dunia hiburan. Mendengarkan permintaan Kachi itu, Shio pun mulai menceritakan masa lalunya kepada Kachi, di mana beberapa tahun yang lalu, ibu Shio pun berhasil dipilih untuk menjadi salah satu karakter di sebuah film yang akan dibintangi oleh Shio dan juga ibunya. Namun dalam proses pembuatan film tersebut, terjadi sebuah tragedi yang membuat Shio harus kehilangan ibunya. Dan karena hal tersebut, film itu pun langsung dibatalkan dan tidak dilanjutkan lagi. Yang padahal film tersebut merupakan impian dari sang ibu untuk bisa tampil bersama dengan anaknya. Dan semenjak kejadian tersebut, Shio pun lantas memutuskan untuk segera hiatus dari pekerjaannya sebagai seorang idol. Dan setelah mendengarkan kisah Shio yang sangatlah menyedihkan, Kachi pun lantas teringat dengan masa lalunya dulu, di mana ketika sewaktu kecil, Kachi dan juga Shio sudah selalu bermain bersama, serta berusaha untuk menjadi idol bersama. Namun di suatu ketika, secara tiba-tiba, Shio pun malah menghilang dan memutuskan hubungannya dengan dunia hiburan. Namun semenjak kepergian Shio di hari itu, Kachi pun lantas memutuskan untuk bisa berkembang secepat mungkin agar membuat Shio merasa bangga dan mau kembali lagi ke dunia hiburan. Tapi ketika Kachi sudah kembali bertemu dengan Shio di SMA, Shio pun malah melupakan kenangan masa kecil mereka akibat trauma atas kepergian sang ibu. Yang padahal di saat itu, Kachi sedang ingin menyatakan perasaannya kepada Shio. 私もまた白爪草から名付けられ Kembali lagi kepada Shio, di mana setelah membaca naskah yang dibuat oleh Kachi, Shio pun menjadi semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan Abe dalam festival nanti. Dan ketika melihat Shio yang ingin kembali ke atas panggung, Shida pun mulai merasa bangga kepada Shio yang mau kembali bangkit dan ingin melawan masa lalu yang menghantuinya selama ini. Singkat cerita, setelah melakukan banyak persiapan, akhirnya hari festival pun akan segera dimulai. Tapi saat Shio sedang berbincang-bincang dengan Kai, datanglah seorang gadis misterius yang ingin berbicara dengan Shio. Kemudian gadis itu pun mengatakan kalau dia merupakan teman masa kecil Shio yang bernama Shiro itu. Dan ketika mendengarkan nama Shiro, Shio pun menjadi sangat terkejut saat melihat Shiro yang sudah tumbuh menjadi gadis yang sangatlah cantik. Tapi setelah itu, secara perlahan-lahan, Shiro pun mulai menunjukkan diri yang ternyata adalah Kachi, yaitu teman kelas Shio sendiri. Kemudian Kachi pun menjelaskan bahwa semenjak Shio menghilang dari dunia hiburan beberapa tahun yang lalu, Kachi pun memutuskan untuk menjadi seorang idol juga agar bisa membuat Shio menjadi termotivasi lagi untuk kembali ke dunia hiburan. Bahkan walaupun Shio sudah meninggalkan Kachi sewaktu kecil, tak membuat rasa cinta Kachi menghilang sedikit pun. Dan setelah mengetahui kebenaran tersebut, Shio pun langsung menjadi semakin bersemangat untuk bisa menang dari Abe dan merebut Kachi. Tak lama kemudian datanglah Shida yang tak sengaja mendengarkan perbincangan mereka. Namun saat melihat Shida yang seperti merasa kesal, Shio pun lantas bertanya bahwa apakah Shida sedang merasa cemburu. 覚悟ができてないから
姉 Tapi setelah mempersiapkan semuanya bersama Shida, Shida pun kemudian mengatakan kalau dia akan pasrah setelah acara festival nanti, karena Shida tahu jika Shio pasti akan menyatakan perasaannya kepada Kachi. Namun saat melihat Shida yang kabur, entah kenapa, Shio pun mulai merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dan singkat cerita, satu persatu siswa pun mulai menunjukkan penampilan mereka, sampai ada yang menyatakan perasaannya kepada orang yang dia sukai. Dan tak lama kemudian, Abe pun mulai menunjukkan penampilannya, yang lantas membuat semua penonton menjadi sangat histeris. Tapi di tengah penampilan tersebut, muncullah Shio yang juga menunjukkan penampilan terbaik sesuai naskah buatan Kachi. Yang walaupun sudah hiatus selama beberapa tahun, Shio rupanya masih memiliki potensi berkat pengalamannya selama ini. 君はと Dan karena Shio sudah berhasil menang dari Abe, maka Shio boleh menyatakan perasaannya kepada orang yang dia sukai. Tapi anehnya, Shio pun malah menyatakan perasaannya kepada Shida di depan semua orang termasuk Hachi. Karena Shio sadar jika Shida selama ini adalah orang yang selalu ada untuknya. ほう Namun siapa sangka, bukannya menerima pernyataan Shio tersebut, Shida pun malah menolaknya di depan semua siswa yang ada. Tapi setelah melihat kejadian aneh tadi, Abe dan Kai pun segera menyimpulkan kalau alasan Shida untuk menolak perasaan Shio adalah karena Shida sudah mengetahui perasaan Shio yang sebenarnya. Dimana walaupun Shida dan juga Shio sudah berpacaran nantinya, mungkin saja Shio masih akan memiliki perasaan kepada Kachi, yaitu cinta pertamanya. Tapi di satu sisi, Shida juga mulai merasa menyesal setelah menolak pernyataan cinta dari Shio tadi. Kemudian terungkaplah sebuah fakta kalau Abe dan juga Kachi hanyalah melakukan sebuah hubungan palsu supaya bisa memancing Shio untuk kembali tampil di atas panggung. Dan Kai juga mengatakan bahwa Shio pasti akan menyesal karena sudah membuang kesempatan untuk mendapatkan Kachi dan malah ditolak oleh Shida. Bahkan di esok pagi, Shida pun mulai kembali menyesal dengan penolakannya di festival kemarin. Namun walaupun Shida sudah menolaknya, tapi di satu sisi, Shida masih memiliki perasaan kepada teman masa kecilnya yang sudah membuat Shida menjadi jatuh cinta. Sementara di lain sisi, walaupun sudah diduakan oleh Shio, namun Kachi ternyata masih memiliki perasaan kepada Shio. Tapi saat kembali ke sekolah, Kai pun mengatakan kalau ada beberapa stasiun TV yang ingin bertemu dengan Shio. Karena setelah mengupload semua penampilan Shio kemarin, YouTube Kai berhasil mendapatkan jutaan views dalam waktu sehari. Tapi ketika Shio sudah merasa kesal dengan perbuatan Kai tersebut, datanglah seorang gadis cantik yang mengaku sebagai adik Shio. Dan semua orang di kelas pun menjadi sangat terkejut saat melihat kenalan Shio yang ternyata merupakan seorang artis papan atas seperti Maria. Namun ketika melihat Maria yang terlalu dekat dengan Shio, Shida dan Kachi pun mulai merasa kesal dengan sikap Maria yang sok dekat dengan orang yang mereka sukai. Tapi saat Kai dan juga Shio sedang menikmati pizza di siang hari, datanglah seorang siswa bernama Reina yang menawarkan dirinya untuk menjadi bawaan Shio dan membantu Shio untuk melakukan hal apapun. Karena ia tahu kalau sebentar lagi Shio pasti akan kembali terkenal seperti dulu. Namun saat mereka sedang kembali menikmati pizza, datanglah Kachi yang ingin mengajak Shio untuk datang ke rumahnya ketika pulang nanti. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Kai pun mulai memikirkan sebuah hal yang aneh dan mengira kalau Kachi memiliki niat lain untuk mengajak Shio ke rumahnya. Tapi di saat yang bersamaan, ketika melihat Shida yang datang, membuat Shio pun menjadi takut dan segera bersembunyi di belakang Kachi. でもスーチャをこんな風にした Namun ketika melihat Shida yang pergi, Shio pun merasa kalau dia sudah membuat hati Shida hancur. Dan untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut, Shio lantas meminta saran kepada Kai dan mulai curhat tentang apa yang dia rasakan setelah acara festival kemarin. Yang tanpa Shio sadari jika Kai telah membocorkan pembicaraan mereka kepada Shida. Hingga ketika Shio ingin pulang di sore hari, dia pun menjadi sangat syok saat melihat Maria yang sudah berada di dalam rumahnya. Dan sebagai seorang adik yang baik, Maria pun memutuskan untuk membuat beberapa makanan yang nikmat agar Shio bisa beristirahat dengan tenang. Dan setelah makan malam selesai, Maria pun segera berterima kasih kepada Shio atas perhatian Shio sejak masih kecil yang sudah membantu Maria menjadi seorang idol di usia yang masih muda. Dan sama halnya seperti Kachi, di mana alasan Maria berusaha keras untuk menjadi idol selama ini adalah untuk bisa mengajak Shio agar mau kembali lagi ke dunia hiburan setelah hiatus. Namun ketika mereka sedang asik berbincang di malam hari, dari arah luar
datanglah beberapa gadis yang ingin masuk ke dalam rumah Shu. Yang ternyata ketiga gadis tersebut merupakan teman masa kecil Shu serta adik dari Shida. Rupanya alasan mereka datang ke rumah Shu pada malam hari hanya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi di antara Shu dan juga Shida. Karena semenjak di siang itu, Shida pun mulai bertingkah aneh dan terlihat seperti orang yang sudah lupa ingatan. Dan agar tidak menjadi salah paham, Midori pun memutuskan untuk mengajak Shu menjelaskan semuanya. Kemudian Shu pun mulai menjelaskan bahwa semenjak ditolak oleh Shida, sebuah rasa takut pun mulai membuat Shu menjadi takut untuk menemui Shida. Namun siapa sangka, karena tak sengaja menjauhi Shida tadi, malah membuat Shida menjadi playing victim dan merasa galau karena dijauhi oleh Shu. Tapi sebelum mereka kembali pulang, Akane pun lantas bertanya bahwa apakah Shu akan kembali ke dunia hiburan lagi, karena semenjak melihat penampilan Shu di YouTube kemarin cukup membuat Akane dan juga kedua saudarinya merasa bangga kepada Shu. Namun di satu sisi mereka juga akan merasa sedih jika Shu harus kembali sibuk di dunia hiburan lagi. Dan keesokan harinya Shida pun segera meminta maaf kepada Shu atas penolakan yang sudah membuatnya menjadi takut untuk bertemu dengan Shida. Kemudian Shida pun segera mengajak Shu untuk kembali memulai hubungan mereka dari awal lagi. Tapi tak lama kemudian datanglah Kachi yang sedang tumben menjemput mereka berdua. Tapi ketika melihat Shida yang merasa kesal kepada Kachi pun segera bertanya kepada Shu bahwa apakah Shida memang benar-benar kehilangan ingatannya. Tapi ketika jam istirahat tiba, Shida pun segera menemui Shu dan berniat untuk makan siang bersama dengan bekal yang sudah dia buat. Namun saat Shida sedang bersiap untuk memberikan suapan pertama, Shu pun malah mengejeknya yang lantas membuat Shida menjadi kesal kepada Shu. Namun kemudian Shu pun mengatakan jika seorang agensi terkenal nampaknya sedang tertarik kepada Shida semenjak melihat video festival yang viral beberapa waktu yang lalu. Namun karena Shida tidak ingin menjadi seorang idol, Shida pun mengatakan kalau dia akan ikut untuk menolak tawaran tersebut. Dan karena sudah menganggap Shu sebagai adiknya sendiri, Shida pun segera memberikan semangat juang kepada Shu. どんな決断をするか見届けたいの。あったからだ。あれがなければ絶対 Tapi di saat yang bersamaan, datanglah Kai dan juga Kachi yang ingin membahas pertemuan mereka dengan sang agensi tersebut. Dan karena ini merupakan sebuah tawaran yang bagus, Kai pun mengatakan kalau mereka harus segera bertemu untuk membuat penawaran dan mendapatkan uang yang banyak. Apalagi saat ini, semua stasiun TV sedang mengincar artis papan atas yang sedang comeback seperti Shu. Dan agar pertemuannya semakin menarik, Kai pun memutuskan untuk ikut dalam pertemuan itu. Singkatnya, dengan menggunakan bantuan dari Maria, mereka pun segera berangkat untuk bertemu dengan sang agensi tersebut. Tapi ketika sampai di sana, Kachi dan juga Shida pun langsung merasa kesal ketika melihat beliau yang sangat tidak ramah dan hanya memiliki bintang 1. Bahkan ketika Shida mengajukan penolakan atas tawarannya, ia pun malah merendahkan Shida, yang lantas membuat Shu pun segera menumpahkan air kepadanya. Dan karena hal tersebut, kini Shu pun akan dituntut karena sudah berani melawan seorang agensi besar. Tapi agar Shu tidak dipenjara, Maria pun segera menantang sang agensi itu untuk melakukan duel iklan komersial. Dimana jika Shu berhasil mendapatkan lebih banyak pembeli, maka beliau tidak boleh menuntut perbuatan Shu. Tapi walaupun hal itu berhasil menyelamatkan Shu, namun di satu sisi, mereka pun mulai merasa frustasi karena harus bersaing melawan agensi besar untuk membuat iklan. Dan karena sudah menantang duel iklan dengan agensi besar, di keesokan harinya, Kai pun mulai mengatur rencana dan juga strategi untuk bisa membuat iklan yang sangat menarik. Tapi karena hanya memiliki budget yang terbatas, Kai pun segera memakai sebuah brand air minum saja untuk bisa membuat iklan komersial tersebut. Hingga ketika di malam hari, Maria yang selesai mandi pun memutuskan untuk memperlihatkan beberapa iklan yang telah dibuat oleh Shu dan juga teman-temannya kepada sang kakak. Dan ketika melihat semua iklan tersebut, cukup membuat kakak Maria menjadi sangat terpukau dengan karya dari keponakannya. Dan Maria pun mengatakan bahwa walaupun Maria sudah berusaha keras untuk menjadi seorang idol, namun tetap saja Maria tidak akan pernah bisa melampaui kehebatan Shu. Sementara di lain sisi, nampaknya Shu dan juga teman-temannya masih berusaha untuk membuat iklan yang kece agar bisa mengalahkan sang agensi yang sombong tersebut. たちが世界で一番楽しんでるってことは楽しめ青春
Hingga di keesokan harinya, mereka pun mulai merasa bangga dengan perjuangan yang sudah mereka lakukan. Namun saat Kai sedang mencari angin di luar sekolah, datanglah Abe yang nampaknya sedang penasaran dengan pembuatan iklan mereka. Tapi di lain sisi, Kachi dan Shida pun menjadi sangat kesal ketika Maria memutuskan untuk pindah dan masuk ke sekolah mereka. Yang itu artinya, mereka pun akan mendapatkan saingan baru untuk mendekati Shu. Namun ketika Shu dan Shida ingin pulang di sore hari, secara mengejutkan, Shida pun segera mengatakan sebuah fakta yang sebenarnya kepada Shu, kalau selama ini Shida sebenarnya hanya berpura-pura lupa ingatan untuk bisa membuat Shu kembali bersemangat menjadi seorang idol lagi. Dan karena merasa sudah dibohongi oleh Shida, Shu yang kesal pun segera memarahi Shida, yang lantas malah membuat Shida menjadi kecewa karena Shu malah tidak peka dan mengerti dengan alasan Shida berbohong kepadanya. Karena hal tersebut, Shu pun mulai merasa bersalah karena sudah membuat Shida menjadi kesal dan marah kepada dirinya. Tapi di lain sisi, Kachi pun malah mendapatkan telepon dari Kai yang rupanya ingin melakukan sebuah rencana untuk membantu Kachi agar bisa semakin dekat dengan Shu dan menang dari Shida. Keesokan harinya, Kai pun mulai memperlihatkan strategi baru yang sudah dibuat, di mana mereka akan melakukan syuting di sebuah pantai yang sudah dia siapkan. Karena di setiap iklan air minum akan membutuhkan scene pantai yang panas untuk menambah kesegarannya. Dan setelah meminta persetujuan dari semua orang yang ada, akhirnya mereka semua pun setuju untuk melakukan syuting di pantai tersebut. Tapi karena kedua orang tua Shida akan pergi keluar kota di esok hari, membuatnya tidak bisa ikut dalam syuting itu. Namun ketika Shu sudah merasa bahagia untuk pergi ke pantai, Shida pun lantas berkata kalau Shu harus ingat dengan ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Karena selama ini, nilai ujian Shu hanya mendapatkan nilai yang paling rendah. Tapi ketika di malam hari, datanglah Aoi yang datang untuk membantu pembelajaran Shu karena saat ini Shida tidak bisa datang akibat harus mengurus rumah. Dan singkatnya, saat melakukan pembelajaran tersebut, Shida pun segera mengajak Aoi untuk makan malam bersama, yang lantas membuat Aoi menjadi cukup terkejut ketika merasakan makanan Shu yang sangatlah nikmat. Tapi setelah makan malam selesai, Aoi pun malah kembali bertanya tentang perasaan Shu yang sebenarnya kepada Shida. Namun karena masih merasa bimbang, Shu pun malah tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara di lain tempat, Kachi dan juga Kai nampaknya sudah mulai mempersiapkan rencana mereka untuk esok hari. Dan keesokan harinya, sebelum pergi ke pantai, Kachi pun segera mengajak mereka semua untuk membeli beberapa bahan makanan di supermarket terdekat agar mereka tidak kelaparan di sana. Dan setelah membeli semua bahan makanan yang dibutuhkan, tanpa basa-basi, mereka pun segera melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk pergi ke pantai terbaik milik keluarga Kai. Dan ketika sampai di sana, mereka pun menjadi cukup terkejut ketika melihat villa yang sudah dipesan oleh Maria dan juga kakaknya di pantai itu. Dan karena sudah sampai di pantai, Kachi pun segera menyuruh Shu untuk bersiap-siap melakukan syuting terakhir. Sementara di lain sisi, karena harus menjaga ketiga adiknya, membuat Shida pun tidak bisa ikut ke pantai bersama dengan teman-temannya. Kembali ke Shu dan juga para gadis, di mana ketika hari semakin siang, mereka pun mulai melakukan syuting sekaligus menikmati keindahan pantai yang sangat hangat dan juga jernih. Tapi kemudian Shu pun kembali mendapatkan pesan pertemuan dari Kachi yang ingin mengajak Shu untuk bertemu secara berdua di tepi pantai. Dan setelah menunggu cukup lama, datanglah Kachi yang seketika membuat iman Shu menjadi runtuh saat melihat kecantikan Kachi yang sedang memakai baju pantai. Namun tanpa mereka berdua sadari kalau sedari tadi Kai dan juga para gadis lainnya sedang memperhatikan kemesraan di antara mereka berdua. 楽しみのようで。だからモモは切れてますよ。 Hingga setelah menikmati keindahan pantai di siang hari, Shu pun segera kembali belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus di ujian nanti. Dan ketika hari menjelang malam, Maria pun segera mengajak Shu untuk membuatkan sebuah makan malam yang nikmat. Tapi di lain sisi, ternyata Kachi masih sedang merasa iri karena dia tidak bisa memasak dengan baik seperti Maria. Namun dari kejauhan, datanglah Shu yang mengatakan kalau Kachi tidak perlu merasa kalah hanya karena dia tidak bisa melakukan hal yang tidak dia ketahui. Karena hal yang terbaik dalam kehidupan ini adalah melakukan hal apapun yang kita bisa tanpa harus melihat orang lain yang lebih dari kita. Dan setelah mendengarkan kata-kata Shu tersebut, seketika membuat perasaan Kachi menjadi jauh lebih baik. Namun ketika Shu terbangun di esok pagi, dia pun menjadi sangat syok saat melihat Shida dan juga ketiga adiknya yang datang untuk ikut liburan bersama mereka. Dan pada hari kedua ini, mereka pun mulai melakukan sedikit latihan fisik sebelum berenang ke pantai. Tapi saat melihat Kachi yang begitu akrab dengan Shu, Shida pun mulai merasa cemburu kepada mereka berdua.
Namun saat ingin menikmati air pantai yang hangat, secara mengejutkan, Shida pun malah mengajak Shio ke hutan dan mengatakan kalau Shio harus bersiap-siap kepada hal skibidi yang akan Shida lakukan ke depannya. 春はさ、私何文句あるの？いいんじゃない？黒のやつは宣戦布告。 Dan saat hari menjelang siang, Shio dan Shida pun kembali belajar karena ujian sekolah yang semakin dekat. Tapi setelah belajar cukup banyak di hari itu, Shio pun kembali membantu sama teman-temannya untuk membuat sebuah panggung di pantai demi bisa menghasilkan iklan yang sangatlah hebat. Namun karena terlalu banyak melakukan aktivitas di hari itu, cukup membuat kaki Kachi menjadi sulit gerak dan merasa sakit. Tapi ketika Shio ingin tidur di malam hari, ia pun tak sengaja mendengarkan suara aneh di pantai yang rupanya berasal dari latihan keras Kachi. Dan bahkan untuk bisa menjadi seorang idol sejati, Kachi pun harus melakukan latihan keras demi bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Dan saat melihat kerja keras Kachi tersebut, Shio pun langsung menyadari satu hal, di mana dia memang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Kachi yang merupakan cinta pertamanya. やればできるんだってスーちゃんに見初恋の毒は Sementara di lain sisi, ketika melihat Shio yang sedang memperhatikan Kachi di malam itu, Akane pun menjadi sedikit kecewa karena Shio lebih memilih Kachi daripada kakak kesayangan mereka yaitu Shida. Hingga setelah berjuang cukup keras untuk membuat tenda tersebut, akhirnya syuting terakhir mereka pun bisa dilakukan. Namun saat Kachi akan jatuh, dengan sigap, Shio pun segera melompat dan menyelamatkan Kachi. Tapi karena hal tersebut, tangan Shio harus terkena damage yang cukup sakit. Dan karena merasa bersalah kepada Shio, Kachi pun memutuskan untuk datang ke rumah Shio supaya bisa merawat Shio yang sudah menyelamatkannya. Dan agar tidak terjadi hal yang ada di malam itu, salah satu ajudan Kachi bernama Shion pun memutuskan untuk ikut merawat Shio di malam itu. Namun bukannya merawat Shio dengan baik, Shion yang iseng malah mencari setiap kesalahan yang Shio lakukan. Dan Shion pun mengatakan jika Shio tidak boleh terlalu pede kepada perbuatan baik Kachi selama ini. Namun di keesokan harinya, tim Shio pun langsung mendapatkan ratusan sambutan setelah melihat perjuangan mereka yang sangat keras untuk membuat iklan tersebut. Tapi di satu sisi, Kachi pun merasa sangat kesal kepada Maria yang terlalu dekat dengan Shio. Namun ketika melihat wajah Shida yang sangat murung, Shio pun segera menemui Shida dan bertanya tentang apa yang Shida khawatirkan. Yang rupanya, Shida sedang merasa curiga kepada Shio yang mungkin sudah melakukan skibidi bersama Kachi semalam. Namun Shio pun lantas membantah hal tersebut dan berkata kalau Kachi hanya ingin merawatnya saja. Namun di saat yang bersamaan, mereka pun mendapatkan pesan pertemuan dari Kai lagi yang mengatakan kalau ada sebuah stasiun TV besar yang ingin membuat sebuah film dokumenter atas wafatnya ibu Shio. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, seketika Shida pun langsung menolaknya karena Shida sangat paham dengan perjuangan Shio untuk melupakan kejadian itu. Tapi Kai pun kemudian bertanya bahwa apakah Shio akan membiarkan kejadian masa lalu itu menghantuinya begitu saja. Dan Kai pun menjelaskan bahwa jika mereka berhasil membuat film dokumenter ini, maka Shio pasti akan segera mendapatkan keuntungan besar serta bisa menyelesaikan penyesalan Shio selama ini. Karena seperti yang Shio tahu, kalau sang ibu sangat ingin tampil di sebuah film bersama dengan putranya. Dan setelah mendengarkan perkataan tersebut, Shio pun lantas menerima tawaran itu demi bisa menyelesaikan masa lalu yang sudah menghantuinya selama ini. Tapi di keesokan hari, Maria pun menjadi sangat kesal saat melihat berita palsu yang selama ini sudah disebarkan oleh para agensi, yaitu agensi yang pernah membuat masalah dengan Shio beberapa minggu yang lalu. Dan untuk bisa melawan semua berita buruk tersebut, Kai pun segera melakukan rencana di mana mereka akan membuat sebuah film pendek tentang kembalinya Shio setelah beberapa tahun hiatus dari dunia hiburan, di mana pada film tersebut akan menjelaskan setiap alasan yang membuat Shio hiatus selama ini. Dan supaya mendapatkan penonton yang banyak, mereka pun akan memakai sebuah stasiun TV besar Jepang. Dan ketika di siang hari, Shio dan Kachi pun segera melakukan syuting sederhana untuk membuat iklan pada film pendeknya yang akan mereka buat. Namun di tengah syuting yang terjadi, 白の行きたい namun ketika di malam hari, Kachi pun mulai merasa menang dari Shida karena dia sudah banyak melakukan momen romantis saat syuting tadi. Bahkan ketika melihat Shio yang sedang tertidur di pagi hari, membuat iman Kachi menjadi goyah dan hampir saja mencaplok Shio yang sedang tertidur. 硬いわね。
男の人の気なんてエッチなこと。 Tapi saat Maria dan Shio akan berangkat untuk melakukan syuting selanjutnya, Maria pun mulai merasa khawatir jika Shio akan kembali teringat dengan kejadian masa lalunya. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka ke sebuah jalan yang menjadi saksi atas kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Dan benar saja, Shio pun mulai kembali teringat dengan masa lalu tersebut, yaitu masa lalu yang sudah membuat Shio berhenti menjadi seorang idol. Tapi ketika melihat Shio yang seperti menahan rasa sakit itu, Maria yang tidak tahan pun langsung menangis, yang lantas membuat Shio pun ikut menangis dan melepaskan semua rasa sakit yang sudah dia tahan selama ini. ま、言っても素直に聞くお前じゃないだろ。 Dan saat kembali ke sekolah, Kai pun mengatakan jika dia sudah mulai mengupload semua iklan dan juga film pendek yang mereka buat. Dan sebentar lagi, stasiun TV besar akan membantu menayangkan film-film tersebut. Dan sebelum pulang di hari itu, Kai pun segera menyerahkan sebuah lembaran naskah baru yang akan menjadi penutup dari film masa lalu Shio tersebut. Tapi ketika Shio akan pulang di sore hari, datanglah Shida yang sudah menunggu Shio sedari tadi. Yang ternyata, mereka pun akan pergi ke sebuah tempat yang pernah menjadi tempat bermain Shio dan juga Shida semasa kecil, dimana ketika masih kecil, Shio dan juga Shida sering bermain di sebuah gua kecil yang berada di dekat hutan yang ada di sekolah mereka. Dan ternyata di gua kecil itulah merupakan tempat Shio melepaskan semua kesedihannya selama ini, dimana semenjak kehilangan ibunya, hanya Shida seorang yang masih peduli dan ingin mendengarkan setiap cerita yang Shio katakan. Dan sehabis melakukan syuting di gua tersebut, Shida pun segera menyatakan perasaannya kepada Shio lagi dan mengakui kesalahannya selama ini, dimana sebenarnya Shida sangat merasa menyesal karena sudah menolak Shio di hadapan semua orang. Kemudian Shida pun segera menyuruh Shio untuk menjawab perasaannya, tapi ketika melihat Shio yang membungkuk selama beberapa detik, membuat Shida pun langsung sadar jika Shio akan tetap membeli Kachi ketimbang dirinya. Dan agar perjuangannya selama ini tidak sia-sia, Shida pun mengatakan jika dia ingin menjadi teman mesra Shio saja. Karena walaupun Shida mencoba sekuat mungkin, namun Shio pasti akan tetap memilih cinta pertamanya, yaitu Kachi. Dan setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya iklan buatan Kai pun sudah berhasil mendapatkan jutaan penonton. Bahkan saat ini, Shio pun berhasil mendapatkan banyak penggemar dari setiap siswa yang kagum kepada akting hebat Shio. Dan di ending dari anime ini, kita pun akan melihat sebuah film pendek buatan Kachi dan juga teman-temannya, memperlihatkan Shio yang akan kembali ke dunia hiburan setelah sembuh dari sakit, alias rasa takut, dan juga masa lalu yang dia rasakan selama ini. Tapi sebelum pergi, Kachi pun segera memarahi beberapa siswa yang ada yang ketahuan membaca film kuning di